Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habib
syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, sehingga kita selaku umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di alam dunia hingga nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang ke-12, hadis terakhir di dalam babul ikhlas wa ihdharun niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis terakhir di dalam bab ikhlas, babul ikhlas wa ihdharun niyah, ini lumayan panjang. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu Rasulullah, dari sahabat Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada 3 orang laki-laki yang keluar bukan bertamasya, musafir, menjadi seorang musafir, keluar dari kampungnya, keluar dari rumahnya. Ketika dalam perjalanan 3 orang ini dengan terpaksa, dalam satu kondisi mereka harus nginep di dalam satu gua. Entah itu mungkin bisa jadi terjadi hujan, atau ada binatang buas yang mengejar mereka. Pokoknya pada hari itu, dalam perjalanan 3 orang yang mereka lakukan itu, mau gak mau dia harus nginep di dalam gua. Akhirnya 3 orang itu masuk ke dalam gua. Baru 3 orang itu masuk, duduk-duduk istirahat di dalam gua. Fanhadarat sakhratun, tiba-tiba batu besar itu jatuh dari atas gunung. Baru masuk ke dalam gua, batu besar jatuh dari atas gunung, menutupi pintu gua yang tadi mereka masuki, sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar. Didorong oleh mereka dengan sekuat tenaga, batu itu tidak bergeser sedikit pun. Sehingga di antara yang bertiga ini ada yang berkata, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, bahwasanya kita tidak akan bisa selamat daripada batu besar ini. Udah, pokoknya kita tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa selamat daripada batu besar yang menghalangi mulut gua tadi, kecuali kita berdoa, bertawasul melalui amal soleh yang pernah kita lakukan. Illa an tad'ullaha ta'ala bisolihi amalikum, kecuali kita berdoa sesuai dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Karena kenapa? Sebelumnya mereka udah mencoba mendorong itu batu, batunya nggak mau
bergeser. Jangankan bisa keluar, geser, bergerak pun tidak bisa. Akhirnya setelah berdiskusi, saran dari satu orang ini diikuti. Ya udahlah, kita udah mengeluarin tenaga, banyak capek ngedorong. Udah capek ngedorong, batu jangankan geser, bergerak pun enggak. Sekarang kita berdoa aja sesuai amal soleh. Diingat-ingat amal soleh apa yang dulu pernah kita lakukan. Akhirnya yang pertama, satu orang laki-laki berdoa kepada Allah. Dia menceritakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Wahai Allah, aku ini mempunyai orang tua yang sudah tua. Ya, orang tua pasti tua, artinya udah benar-benar tua, udah kakek, nenek, udah apa namanya? Berusia senja, udah di akhir umur, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek. Si anak ini wakumtula agbiku qablahuma ahlan wala malan, mempunyai sebuah kebiasaan, yaitu memeras susu dari sapi. Susu dari sapi ini tidak akan pernah diberikan kepada keluarganya ataupun diberikan kepada pembantunya di zaman sekarang. Zaman dulu namanya hamba sahaya. Jadi malan di situ artinya nggak mungkin, bukan harta ya. Di situ kan ada kata ahlan wala malan. Malun artinya harta, tapi jangan diartikan harta. Kan harta mah nggak bisa minum. Terus apa harta yang dimiliki? Dulu hamba sahaya itu pun termasuk harta. Kenapa disebut harta? Karena bisa dijual belikan. Jadi malun di situ manusia. Bisa jadi harta ataupun hewan ternak yang lainnya. Si laki-laki ini tidak pernah memberikan air susunya kepada keluarganya, kepada pembantunya, hamba sahanya, kecuali kedua orang tuanya telah minum duluan, baik malam hari ataupun di pagi hari. Jadi habis meres, tidak boleh ada yang minum duluan sebelum kedua orang tuanya yang udah benar-benar tua meminum susu tadi yang dia peras. Ngerti nggak maksudnya? Artinya susu itu tidak boleh diminum oleh siapapun kecuali kedua orang tuanya telah meminum susu tadi. Fana abi tolabus syajar, sehingga datang suatu hari dia mencari kayu bakar. Mencari kayu yang jauh jaraknya. Falam arih ay falam arji. Falam urih ay falam arji. Sehingga waktu dia nyari kayu itu lama prosesnya. Dalam waktu yang lama dia gak bisa pulang. Akhirnya yang biasanya nyari kayunya itu dekat, ini mah jauh karena kayu bakarnya sudah habis, mungkin diambilin oleh orang lain. Dalam waktu pencarian kayu bakar itu memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya dia telat pulang. Ketika dia pulang, melihat kedua orang tuanya telah tidur, bukan telah mati, lagi tidur nyenyak. Dia tetap memerah. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Dia tetap memerah susunya, susu sapi, bukan susu orang tuanya. Susu sapi diperah oleh anak tadi. Dan tetap meskipun orang tuanya tidur, hasil perahan ini tidak boleh diminum oleh siapapun kecuali kedua orang tuanya yang udah tua meminum duluan. Akhirnya itu gelas cangkir, al-qadah itu cangkir. Fakarihtu an uqidhahuma. Udah beres nih, dia udah beres ngapain? Merah susunya. Udah siap air susunya, namun dia tidak berani membangunkan orang tuanya. Itu anak zaman dulu, sopan-sopan. Jangankan ngebangunin orang tuanya, anak zaman dulu masuk ke kamar orang tuanya
Mau orang tuanya ada ataupun tidak ada di kamarnya itu nggak ada yang berani. Anak zaman sekarang, jangankan masuk, ada ibunya lagi enak istirahat tidur, minta duit beli bakso, berani kita bangunin. Orang zaman dulu takzimnya ke orang tua luar biasa, makanya hidupnya berkah. Jangankan ngebangunin, masuk ke kamarnya aja nggak berani. Nah si pemuda ini nggak berani ngebangunin orang tuanya, dan tidak berani juga memberikan susu kepada orang lain sebelum kedua orang tuanya minum. Akhirnya si pemuda itu megangin aja cangkirnya, mau ngebangunin nggak berani, mau ngasih ke orang lain nggak berani, karena nggak mau air susu ini diminum oleh orang lain duluan kecuali oleh orang tuanya. Semalaman si anak pemuda ini megangin cangkir yang isinya ada susu, hatta bariqal fajru, sehingga terbit matahari. Paginya udah sampai siang nyari kayu bakar, pulang langsung merah susu. Semalaman nggak tidur karena ngejagain supaya susu ini tidak ada yang minum duluan sebelum kedua orang tuanya meminum susu tersebut. Nggak tidur, duduk di samping kedua orang tuanya. Hatta bariqal fajar, sampai terbit matahari. Wasaibatu yatadaghawna, dan anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil itu nangis pengen susu di bawah kakinya. Pada nangis kan anak kecil berisik. Akhirnya karena mendengar suara tangisan anak-anak, orang tuanya itu bangun, barulah orang tuanya minum susu. Hebat nggak? Kalian bisa nggak tuh? Luar biasa. Saking menghormati orang tua. Fastaiqaza fasyariba ghabuqahuma, karena berisiknya anak-anak tadi, kedua orang tuanya itu bangun kemudian minum. Ya, bayangin udah capek nyari kayu bakar, memerah susu sapi, ngejagain susu biar nggak diminum di samping kedua orang tua sampai pagi lagi, sampai kedua orang tuanya bangun, baru diberikanlah susu tadi. Setelah diminum baru keluarganya yang lain boleh minum. Seandainya ini adalah amal soleh, kata pemuda tadi, Allahumma in kuntu fa'altu, seandainya apa yang telah aku lakukan ini adalah amal soleh dan aku melakukannya ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan keridhoanmu, fafarrij anna, maka lapangkanlah batu yang menutupi mulut gua ini. Fangfajarat, maka bergeser sedikit. Didorong-dorong pakai tangan nggak bisa. Karena doa si pemuda yang pertama, batu itu bergeser sedikit. La yastati'un al-khuruj, tapi tetap mereka belum bisa keluar dari gua itu. Tuh saya udah doa tuh, kamu punya amal soleh enggak? Coba berdoa supaya kita bisa keluar. Akhirnya pemuda yang kedua berdoa. Ternyata dia ingat, mudah-mudahan ini termasuk amal soleh, sehingga menjadi penyebab doaku diijabah. Apa doa orang yang kedua? Allahumma kanat li ibnatu ammin, ya Allah aku mempunyai anak. Artinya aku mempunyai anak perempuan, anaknya paman, berarti sepupu, dia punya sepupu perempuan. Dan sepupu saya itu cantik, cewek yang benar-benar paling aku cintai. Ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain kalimahnya, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Pokoknya saya punya sepupu yang sangat cantik. Saya tidak pernah mencintai wanita melebihi cintaku kepadanya, saking cantiknya. Fa'aradtuha an nafsiha,
Jadi si laki-laki ini suatu ketika pengen merkosa, mungkin ada kesempatan dia lagi berduaan ingin memperkosa perempuan yang sangat dicintainya. Famtana'at, namun perempuan itu menolak, nggak mau menolak. Setelah hatta alammat biha sanatun minas sinin, setelah bertahun-tahun berlalu dari kejadian mau diajak tidur bareng itu, si sepupunya mau diajak tidur bareng tapi menolak. Beberapa tahun berlalu, beberapa tahun kemudian perempuan ini butuh duit, BU, butuh duit. Inilah keimanan itu jangan sampai tergadaikan oleh harta. Dan makanya kita pun harus menjadi muslim yang kuat. Muslim yang kuat secara fisik, muslim yang kuat secara finansial. Secara ekonomi kita kuat. Kadal faqru ayyakuna kufron. Berapa banyak orang yang karena fakir, orang yang karena miskin, akhirnya dia menjadi kafir. Karena miskin mau diajak menjadi orang yang kafir dengan diiming-imingi harta. Seperti perempuan ini, awalnya dia nolak. Setelah beberapa tahun kemudian dia lagi butuh uang. Faja'atni, dia datang karena butuh berapa? Butuh 120 dinar. Oke, saya ada duit 120 dinar. Syaratnya lepaskan semua pakaianmu. Karena di awal mau diajak tidur bareng enggak mau. Cuman ini wanita, ya itulah manusia itu ketika kepepet apapun kadang bisa dilakukan. Makanya kita selalu dianjurkan berdoa yang udah kita puasain. Wa'idni min syarrin, Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarrin nafsi. Nah itu agar kita terhindar dari kejelekan-kejelekan nafsu yang ada dalam diri kita. Si perempuan ini mau dia ngebukain seluruh pakaiannya. Udah tinggal itulah. Tinggal dimasukin kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Karena sudah semuanya udah telanjang. Pas mau dimasukin, di riwayat lain bukan disuruh buka baju, bahkan udah apa nih? Qa'adtu baina rijlaiha, dia sudah duduk di antara kedua kaki perempuan. Ya di kakinya nih, dia udah duduk di atasnya. Berarti tapi belum sampai terjadi zina. Qalat, si perempuan ini berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Masa kamu mau berbuat zina? Wala tafuddul khatam, jangan kau membuka cincin. Cincin di sini adalah keperawanan. Khotam di sini artinya keperawanan. Jangan kau membuka cincin illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Artinya setelah ikhdun nikah, setelah ada hal-hal yang memang disyaratkan di dalam dan dirukunkan di dalam nikah. Ada saksi, ada wali. Ngedengar kalimat yang diucapkan oleh perempuan yang sangat dicintainya itu, padahal jaraknya tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba si perempuan itu ngomong, takutlah kamu kepada Allah, jangan mengambil keperawanan kecuali dengan hak-haknya. Ngedengar kalimat itu dia fansoroftu, langsung pergi meninggalkan perempuan tadi, perempuan yang sangat dicintainya, yang udah bertahun-tahun diangan-angankan ingin ditidurinya. Ketika ada kesempatan untuk menidurinya, mendengar kalimah lafzul jalalah, ittaqillah, kalimat Allah, dia langsung merasa takut, nggak jadi memperkosa, meniduri perempuan yang sangat dicintainya tadi.
Dan dia tetap memberikan 120 dinarnya, ditinggalkan semuanya. Dia langsung kabur. Saking takutnya, saking bertakwanya kepada Allah. Ya kalau kita laki-laki gimana? Ya kucing dikasih tulang gak akan nolak. Kalau kita gak mungkin. Udah sama-sama telanjang, tinggal sedikit lagi. Kata perempuannya, ittaqullah. Nanti ittaqullah mah belakangan. Sekarang mah pokoknya ini dulu. Paling kita begitu. Karena pemuda ini benar-benar bertakwa kepada Allah. Ketika mendengar kalimah Allah, dia langsung merasa takut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Berdoa, ya Allah, seandainya yang aku lakukan ini termasuk amal soleh dan aku melakukannya karena ingin mengharapkan keridhoanmu, maka lapangkanlah kami dari apa yang telah membuat kami sempit. Fangfarajat as-sakhrah. Fangfarajat as-sakhrah. Kemudian bergeser batu besar sedikit. Tapi ghaira annahum la yastati'unal khuruj, masih belum bisa keluar. Yang tadi yang pertama berdoa karena berbakti sama orang tua, bergeser sedikit. Yang kedua berdoa karena dia ada kesempatan untuk berzina, sudah sama-sama terlanjang, tiba-tiba perempuannya ngomong, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kesempatan itu dia hilangkan, dia tinggalkan beserta emas-emas dinarnya yang dia tinggalkan. Bergeser lagi sedikit tapi belum bisa keluar. Nih tinggal kamu yang belum berdoa, kamu punya amal soleh nggak? Ternyata dia punya kebaikan yang pernah dulu dia lakukan. Apa kebaikannya? Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku. Di dalam nasakh yang lain, Allahumma istajartu, nggak pakai kalimah inni. Wahai Allah, sesungguhnya aku dulu telah memberikan upah. Jadi bos, orang yang ketiga ini yang berada di dalam gua, salah satunya ada bos. Bosnya bos yang soleh, yang amanah, yang bertanggung jawab. Wahai Allah, dulu aku telah memberi upah kepada buruh-buruhku. Fa'ataituhum, maka aku memberikan upahnya masing-masing. Ghaira rajulin, kecuali satu orang laki-laki. Ketika laki-laki itu udah bekerja sama si bos ini, pas mau dikasih upah, dia malah taroka, meninggalkan, wadhaba, dan pergi. Ini upah kamu, upahnya enggak diambil, malah ditinggalkan dan dia langsung pergi. Karena orangnya amanah, merasa ini duit, upah milik orang tadi. Fathammartu, dari kata tamroh. Tamroh itu apa artinya? Buah. Dibuahkan, artinya dikelola. Si upah tadi dikelola, dibelikan onta, dibelikan sapi, dibelikan kambing oleh bosnya. Hatta kasuratil amwal, sampai hartanya menjadi banyak, ontanya jadi banyak, sapinya pun jadi banyak, kambingnya pun jadi banyak. Udah kambingnya banyak, ontanya banyak, sapinya banyak. Faja'ani ba'dahin, orang yang tadi mau dikasih upah setelah bertahun-tahun lamanya mendatangi dia. Untuk apa mendatangi bos tadi? Untuk nagih uang upah. Ya Abdullah, kata si buruh yang gak mau dibayar itu. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Berikan hak upahku yang tempo dulu aku tinggalkan kepadamu. Baru minta upah setelah beberapa tahun kemudian. Fakultu, maka aku berkata, kullu ma tara min ajri. Jadi dia dibawa ke sebuah tempat, apa yang kamu lihat ini adalah upahmu. Puluhan, ratusan onta, ratusan kambing, ratusan sapi. Ini adalah upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam warraqiq, dan juga ada hamba sahaya yang ngerawat sapinya, yang ngerawat kambingnya, yang ngerawat untanya. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi,
Jangan meremehkan saya kamu. Jangan bermain-main sama saya. Mentang-mentang saya orang miskin, kamu mau menghina saya. Mau nunjukin itu harta kamu yang banyak, mau pamer. Disangkanya si orang kaya yang sekarang lagi tertutup di dalam sebuah gua mau pamer harta. Padahal kata dia apa? La astahzi'u bika, saya tidak meremehkanmu. Saya tidak mempermainkanmu. Emang benar, itu upahmu yang aku dulu kasih dan aku kelola. Ngedengar itu biasanya orang yang miskin ngedengar kaya, miskinnya tidak beriman, maruk, serakah. Fa'akhadahu kullah. Dia ambil semuanya, kambingnya, untanya, sapinya, enggak disisain sedikit pun. Padahal yang ngerawat sapinya, untanya, kambingnya itu bosnya dulu. Enggak disisain sedikit pun, semuanya dibawa pulang. Kira-kira kalau kalian gimana? Pasti kita udah ngomongin, dasar orang nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, masa diambil semua. Tapi dia mah senyum aja, karena memang hak dia. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'alu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Wahai Allah, seandainya apa yang telah aku lakukan itu termasuk amal baik dan aku melakukannya karena ingin keridhaan darimu, maka lapangkanlah kami. Bergeser lagi batu yang menghalangi pintu gua, kemudian batu tadi benar-benar bisa tergeser dan mereka bisa keluar. Nah, itu amal soleh yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita. Jangankan di akhirat, di alam dunia saja sudah dibalas oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mau sebesar sedikit, kan cuman gosok sendal doang. Atau kita Jumatan, Jumat sendal kita jepit, balik bawa sendal karfil, ditukar sendalnya sama yang bagus. Sendal doang sih, tenang aja lah, jangan salah. Kalau orangnya nggak ridho, kalau orangnya nuntut, nanti di akhirat gara-gara sendal karfil. Mending kalau karfil malah ini, kalau yang kita ambil di masjid sendal jepit, gara-gara jepit kita bisa masuk neraka. Dan ingat, ada seorang perempuan pelacur yang masuk surga gara-gara apa? Memberi air minum kepada anjing. Artinya apa? Jangan meremehkan kebaikan yang sedikit, jangan meremehkan kemaksiatan yang sedikit. Semuanya akan diperhitungkan tanpa ada yang luput sedikit pun nanti di hadapan Allah. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, hati-hati. Ya. Yang kebaikan Allah balaskan di alam dunia pula, dan juga nanti di akhirat. Untuk keburukan, hebatnya Allah sembunyikan, Allah tabung nanti. Kemaksiatan yang telah kita lakukan, balasannya nanti di akhirat. Kecuali asyirku billah wa uququl walidain, kecuali dosa kita musyrik dan durhaka kepada orang tua. Makanya beramal baik jangan mandang besar kecilnya, mau besar mau kecil selama kita mampu kerjakan. Hari ini saya tidak bisa sholat duha 6 rakaat sebagaimana biasanya, ya kerjakan 2 rakaat. Hari ini saya tidak bisa sholat witir 3 rakaat sebagaimana malamnya saya sholat witir malam kemarin, ya kerjakan paling minimnya witir 1 rakaat. Jangan melihat kecilnya, bisa jadi yang menolong kita di alam akhirat kelak batu yang kita pindahkan dari jalanan, karena batu itu mengganggu perjalanan orang
bisa jadi tanah yang kita bebaskan untuk perjalanan orang lain. Jangan mempersulit orang Islam. Orang yang mempersulit orang Islam, maka dirinya akan dipersulit nanti di yaumil qiyamah. Permudah urusan orang Islam, apalagi untuk kepentingan umum. Istinbat dari hadis ini yaitu dianjurkan istihbabud du'a waqtul qurbi wa ghairihi. Boleh kita dianjurkan untuk berdoa di waktu sulit atau di waktu sedih. Jadi kalau kita lagi dalam kesulitan, lagi dalam kesedihan, kita dianjurkan untuk berdoa. Tidak dianjurkan untuk membuat status. Ini orang lagi sedih bikin zaman sekarang beda. Ini dianjurkan oleh Rasul dari hadis ini. Kalau kita dalam kesusahan, dalam kesedihan, jangan bikin status. Dianjurkannya bukan bikin status, tapi berdoa kepada Allah. Ini malah lagi sedih dibikin status. Gimana orang enggak ini? Kasihan amat itu orang, hidupnya susah terus. Hidupnya sedih terus, hidupnya nelangsa terus. Al-kalamu nisfud doa. Omongan itu sebagian daripada doa. Akhirnya hidupnya susah terus, yang dibagikan kesedihan terus. Nggak punya duit, bikin status. Yang punya duit berangkat ke mall sendirian supaya orang pada nyumbang misalnya. Wa tawassul ilallahi ta'ala bisolihil amal, dan dianjurkan untuk bertawassul kepada Allah lewat amal baik. Ya, lewat amal baik yang pernah kita lakukan. Kemudian tiga ini berarti tiga amal ini mempunyai apa? Keutamaan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh tiga orang, batu tidak bergeser. Jangankan bergeser, bergerak pun tidak. Tapi dengan tiga amal ini, yang pertama, berarti amal yang pertama apa? Berbakti sama orang tua. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, menjadi orang yang amanah. Menjadi orang yang amanah, tidak khianah. Menjadi orang yang amanah atas apa yang telah dititipkan kepadanya. Maka ini adalah termasuk amal yang fadilahnya, yang keutamaannya luar biasa. Ya. Itu banyak ini. Istijabatu doa min tawajjuhi ila Allah Ta'ala bisidqi wa ikhlasi fi syada'id. Dan berarti setiap amal kebaikan yang kita lakukan pasti ada bekasnya, pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena kebaikan kita selamat dari kecelakaan tanpa kita sadari. Maka teruslah berbuat kebaikan. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita lakukan. Yang adalah kejelekan. Ya, jadi ingat istinbat dari hadis ini yang pertama, kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, jangan bikin status, jangan minta-minta sama orang lain, tapi berdoalah kepada Allah. Yang kepada dianjurkan artinya kita apa? Untuk bertawassul kepada Allah kebaikan lewat yang sedikit, amal soleh, jangan yang meremehkan kemaksiatan. Yang ketiga, tiga amalan ini yang pertama akan diperhitungkan tanpa ada yang luput sedikit pun nanti bertakwa kepada Allah, baik itu kebaikan atau orang yang amanah adalah hati.
perbuatan yang kebaikan Perbuatan Allah yang balaskan fadilahnya, di alam dunia utamanya, pahalanya dan begitu juga besar nanti di akhirat. di sisi Allah Untuk Subhanahu. keburukan Mudah-mudahan hebatnya kita bisa Allah mencontoh sembunyikan. tiga pemuda Allah yang tabung luar biasa nanti. ini dalam Kemaksiatan baktinya yang kepada telah kita orang lakukan, tua, balasannya dalam nanti di akhirat. bertakwanya kepada Allah, Kecuali dan dalam amanahnya asyirku billah, terhadap titipan yang dititipkan wa kepadanya dijaga hukul dengan walidain, sebaik mungkin. kecuali dosa kita Mudah-mudahan musyrik sekali kita bisa dan mengamalkannya. durhaka Itu kepada orang apa cerita Makanya daripada tiga beramal orang baik jangan yang mandang punya amal besar yang sok, kecilnya, mau besar mau kecil selama kita mampu kerjakan. diniatkan untuk Hari ini membuka saya tidak bisa sholat duha 6 batu. rakaat, Buka nggak batunya? biasanya. Ya kerjakan Berarti dua. cocok dengan hadis yang pertama. Hari ini saya tidak bisa sholat witir 3 rakaat Amalu sebagaimana malamnya. Coba kalau Saya misalkan sholat witir, Allah, mudah-mudahan kemarin dengan ya amal soleh kerjakan ini paling minimnya aku bisa bisa seling sedekah. hilang. Bisa nggak kira-kira? Jangan melihat kecil. Bisa aja kalau Bisa Allah jadi yang mentakdirkan. menolong. Kan Kita. cuman niatnya kan bukan Dalam untuk akhirat kelak, hilang, niatnya batu untuk yang kita menggeser pindahkan dari jalanan. Karena Akhirnya batu yang itu menggeser mengganggu perjalanan orang. batu. Bisa jadi tanah kita yang kita pakai bebaskan untuk perjalanan orang lain. Jangan mempersulit orang Islam. Batu di jalan. Orang yang mempersulit orang Islam, Ya Allah, saya maka pernah beramal dirinya soleh, akan amal dipersulit nanti di yaumil Seandainya qiyamah. amal solehku ini Permudah urusan orang memang ikhlas, apalagi Aku untuk ingin kepentingan menggapai keridhaanmu, maka Allah. rubahlah batu ini menjadi emas. Istinbat Coba dari nggak hadis apa-apa, itu ini bereksperimen. Cuman punya yaitu nggak amal soleh dianjurkan Punya nggak? Amal istihbab orang tua, doa waktul kurbi wa lawan ghairi. mulu. Apa yang mau diandelin? Boleh Ngomongin orang, kita dianjurkan untuk udah berdoa hobi setiap hari. Buat dulu amal soleh yang luar Di biasa waktu seperti orang-orang ini. Sudah sulit tidur untuk orang atau tua. di waktu sedih. Berzina tidak jadi karena takut. Jadi kalau kita lagi dalam Memelihara kesulitan, ratusan onta dalam satu hari lagi dalam habis kesedihan, dibawa oleh kita dianjurkan untuk ini berdoa. anak buah yang ngebawanya. Tidak Bukan bosnya, dianjurkan bukan untuk bapaknya, bukan membuat istrinya, bukan anaknya, anak buahnya. status. Yang dulu pernah jadi pekerja. Ini orang lagi sedih Tapi dia bikin. ikhlas tidak ngomong. Zaman sekarang beda. Ya kalau kamu punya Ini amal soleh ya dianjurkan coba. Rasul Ingat dari ini hadis amal-amal ini dulu. kalau kita dalam kesusahan, Coba dia mudah-mudahan. dalam kesedihan, jangan bikin status. Derek mau nikah nggak punya duit udah gede. Dianjurkannya bukan bikin status, tapi 40 hari. berdoa kepada Allah. Ini mah lagi sedih Kalau dibikin benar-benar puasa status. saya. Gimana orang berubah gaib? jadi emas? Nggak berubah Kasihan amat berarti itu puasanya orang, nggak hidupnya susah terus. nggak benar. Hidupnya Kalau itu kan orang ikhlas semua. sedih terus, hidupnya Boleh nelangsa ya, terus. boleh istihbab. Al-kalamu tawasul boleh kok. nisfun Kita berdoa lewat tawasul dengan amal omongan itu sebagian daripada doa. babut taubati bab Akhirnya selanjutnya hidupnya itu susah bab terus, taubat. yang dibagikan kesedihan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak punya duit bikin status. Allah punya duit Inni qad istauda'tuka berangkat pada bank. wa tawassul ila Allah taala bi sholihil amal, dan dianjurkan untuk bertawasul kepada Allah lewat amal baik. Lewat amal baik yang pernah kita lakukan. Salatan sanihi ya rabbal alamin. Kemudian Walhamdulillah. tiga ini berarti tiga amal ini mempunyai apa? Keutamaan yang sangat luar dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang pelaku tidak bergeser, yang akan bergeser bergerak pun tidak. Tapi dengan tiga amal ini jadi amal yang pertama apa? Berbakti sama orang. Yang kedua bertakwa kepada Allah. Yang ketiga menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang amanah, tidak khianat, menjadi orang yang amanah atas apa yang dititipkan. Maka ini adalah termasuk amal yang fadilahnya, yang keutamanya luar biasa. Banyak. Istijabah juga minta bagi musol, ada di sini.
Subhana rabbika rabbil izzati amma Dan yasifun. berarti setiap amal kebaikan itu kan pasti ada bekasnya, Subhanakallah. pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena kebaikan kita selamat dari kecelakaan tanpa kita sadari. Maka teruslah berbuat kebaikan. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita lakukan. Yang adalah kejelekan-kejelekan. Ya, jadi ingat istinbat dari hadis ini yang pertama,